Bang Joseph Nangin, nyalakan kamera dulu Bang. Horas. Ini dia. Nah, Saya senang lihat dia ini karena dia masih muda, tapi dia kayaknya berbakat gitu, pengacara yang berbakat. Amin. Oke. Amin. Jadi begini, Bang. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai langkah-langkah kita. Ini salah satunya ini kita masih cari tahu dulu karena kita kalau ngomong itu harus valid dan nggak boleh salah. Siap, Bang. Jadi begini, saya mau tanya dulu, Anda sebagai lawyer, saya boleh tanya nggak, udah berapa lama Anda menjadi lawyer? Saya Bang sudah hampir 6 tahun, 6 sampai 7 tahun. Pengalaman, itu udah pengalaman artinya. Siap. Begituan, Bang. Makasih Kak Win, makasih. Nah jadi begini Bang. Tolong nanti abang koreksi kalau salah. Siap. Jadi kalau ini fakta ya, ini nggak mungkin lagi bisa dibantah. Ferdinand Huta Hayan, dia pernah divonis penjara, betul, karena dia melakukan tindakan pidana yang pada waktu itu pasal yang dipakai oleh hakim itu dalam putusannya nomor 90, saya lihat nih ya putusannya ini. Iya. Kita lihat di Pitsus kan Bang ya, Pitsus ya. Sebentar, biar saya cek ya. Jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nih saya perlu saya balik nggak ya? Kayaknya nggak. Saya bacakan aja langsung lah ya, bentar nih. Bentar, pelan-pelan ya. Ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor putusannya itu adalah nomor 90 Pitsus 2022 PN Jakarta Pusat. Ini saya bacakan ya amar putusannya ya. Amar putusannya nih menyatakan terdakwa Ferdinand Huta Hayan terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana didakwakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 pada dakwaan pertama primer menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara 5 bulan, menyatakan lamanya terdakwa dan seterusnya. Nah, memang vonisnya memang 5 bulan, tapi ancaman yang dipakai, pasal yang dipakai ancamannya itu 10 tahun. Ini biar kita edukasi sedikit nih para penonton. Oke. Ada orang nyolong motor, ancaman nyuri kan 5 tahun. Walaupun dia divonisnya 1 bulan, tapi ancamannya itu 5 tahun. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, pasal 10 di situ dinyatakan seorang advokat diberhentikan jika dia melakukan tindakan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap tentu ini ya. Melakukan tindakan pidana yang diancam dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, paling lama minimal 4 tahun. Nah, jadi secara hukum harusnya si Ferdinand ini pengacara gadungan secara hukum. Oh iya benar. Kenapa dia pengacara gadungan? Karena dia melanggar undang-undang advokat itu. Betul. Makanya gini Bang Edis ya, salam kenal buat teman-teman, shalom ya buat kita teman-teman orang Kristen. Jadi begini Bang, nanti saya tampilkan undang-undang yang Abang bilang itu. Memang ada pasal 10 itu ya. Jadi ketika seorang advokat dijatuhi hukuman pidana mau berapa tahun pun itu gitu ya, tapi ancamannya situ kan 4 tahun ya Bang ya. Nah itu bisa memang diberhentikan dari keanggotaannya. Itu wajib ya. Walaupun nanti dia sidang etik, ada pembelaan dan lain sebagainya, itu wajib diberhentikan. Karena itu adalah perbuatan tercela seorang advokat. Makanya kemarin saya bilang Bang Edis, advokat itu tidak pernah menjanjikan kemenangan bagi klien. Itu Bang. Ya kan? Nah yang kedua, dia ini bisa kena Bang, pasal 6 dan pasal 10. Pasal 6 apa bunyinya? Nanti saya tampilkan ya Bang Edis. Pasal 6 itu dikatakan advokat dapat dikenai hukuman berupa pidana ya dan juga pemberhentian dari keanggotaan. Itu Bang. Nah, baik itu nanti penelantaran klien dan lain sebagainya. Itu Bang Edis.
Nah, jadi kalau untuk Ferdinand Hutahian itu jelas itu Bang, pasal 10 masuk Bang. Tadi saya barusan dikirimin surat bahwa dia mengundurkan diri dari jadi pengacara begitu. Dia mengundurkan diri. Nah, cuman jadi kenapa mengundurkan dirinya, duitnya tidak dikembalikan? jadi Hebat cara main mereka. Jadi setelah terima duit mengundurkan diri kan gitu. Iya. Jadi gitu Bang Edis. Jadi di pasal 6 itu jelas ya Bang Edis. Dia satu menelantarkan Bang Edis. Menelantarkan dalam arti gini. Dia itu tidak serius dan tidak memberi perkembangan kepada Bang Edis. Itu pasal 6. Dan yang kedua, dia bisa kena pasal 10 tadi. Dia itu kenanya adalah dia sudah dihukum, ya kan, seharusnya pihak advokat itu harus dihentikan. Apapun itu. Makanya saya bilang sama Bang, advokat mana yang menerima dia? Kalau ada advokat yang ataupun organisasi advokat yang menerima dia, nyata-nyata itu sudah divonis oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, itu advokatnya patut dipertanyakan dan dicabut izin ahunya. Itu Bang. Nah, makanya begini, makanya saya ini mengadakan sayembara. Bagi siapa di sini advokat yang nonton, lawyer yang nonton, kalau memang bisa membuktikan nih. Karena kalau kita bicara hukumnya ya, materi hukumnya, ini udah jelas dia secara hukum itu gadungan. Betul. Gitu. Betul. Karena apa? Karena pernah melakukan pidana yang ancamannya lebih dari 4 tahun. Betul. Dan sudah diponis dan sudah ingkrah, bahkan sudah dijalani dan bahkan sudah bebas dia. Betul. Begitu loh. Nah, secara undang-undang maka diberhentikan bunyi pasalnya itu. Advokat yang melakukan tindakan pidana yang diancam minimal 4 tahun diberhentikan. Berarti gadungan dia kalau masih beracara kan gitu. Betul. Makanya saya bilang patut dipertanyakan organisasi mana yang menerima dia. Kan begitu. Kalau ada organisasi advokat yang menerima dia dan terbukti itu ada putusannya, itu patut dipertanyakan dan izin daripada organisasi advokat itu dicabut demi hukum. Itu. Tahu Abang kasus Firdaus Oyiwibowo? Ya, gimana itu? Nah, kasus Firdaus itu kan naik ke meja pengadilan kan. Itu aja yang naik ke meja aja dihukum kan, diberhentikan dari advokat. Apalagi sekelas Ferdinand. Benar nggak Bang? Apalagi sekelas Ferdinand itu udah jelas loh, ada putusannya. Sementara Firdaus, saya bukan membelah Firdaus, dia aja naik ke atas meja pengadilan. Itu namanya penghinaan dalam pengadilan. Itu jelas. Nah, penghinaan kepada pengadilan itu tadi saya bilang melanggar pasal 6 Undang-Undang Advokat, maka diberhentikan. Apalagi dia udah jelas Bang Edis, ada hukumannya. Sekarang kalau memang ini ya, ini permasalahannya begini. Dia kan ngaku sama saya sebagai lawyer, sebagai pengacara, ya kan? Nah, ternyata secara hukum dia harus batal ini jadi pengacara, tidak sah jadi pengacaranya. Nah, pertanyaan saya begini, berarti bisa nggak ini dengan serangkaian kebohongan, martabat palsu, menggerakkan orang untuk menyerahkan uang dan lain sebagainya, kena nggak dia penipuan? Oh, kena Bang Edis, kena itu. Kena Bang. Makanya ini yang sayembara gitu loh. Kena Bang. Saya sayembarakan. Nah, kena itu Bang Edis. Dianya itu. Makanya saya bilang gini lah, hati-hatilah kepada advokat ya. Saya bilang saya itu advokat baik Bang Edis. Kadang-kadang advokat ini ya Bang Edis ya, jujur punya omongan. Ya, ada juga yang baik, ada juga yang jahat. Tapi yang jahat ini Bang, kadang-kadang perlu kita hati-hati. Maka saya bilang ke Bang Edis, periksa kartu advokatnya, pertanyakan advokatnya. Gitu loh Bang. Ya kan? Pertanyakan kartu advokatnya. Betul nggak dia advokat? Kan gitu Bang Edis. Jangan-jangan dia hanya nebeng nama doang. Kan banyak gitu Bang. Banyak advokat yang banyak orang yang ngaku-ngaku advokat, padahal nggak jelas dari mana organisasi advokatnya. Kan gitu Bang. Nggak pernah ikut ujian profesi advokat, ya kan, karena kenalan orang dalam gitu kan, langsung besok lusa dia menjadi advokat Bang Edis. Jadi saya bilang Bang Edis ya, buat teman-teman ya, kalau si Ferdinand ini kita masukkan, kita buat LP Bang Edis. Udah jelas itu pasalnya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu. Penipuan ini Bang Edis. Ya kan? Pembuatan dokumen palsu dan lain sebagainya Bang Edis. Ini jelas Bang Edis.
Ya kan? Apalagi dia politisi dari partai yang ternama. Ya kan? Terlepaslah dari itu ya Bang Edis ya. Tapi ini jelas sudah masuk ke ranah penipuan dan penelantaran klien. Itu Bang Edis dari aku. Jelas Bang Edis. Baik. Mantap ini kalau seperti ini. Nah, untuk ini nih kita ini kan dulu ya, karena kita ini kan mau supaya uang 30 juta ini kan dikembalikan supaya dia bertanggung jawab gitu kan, ya kan, karena nggak pantas lah dia apa namanya masa cuman mau duitnya saja gitu kan. Betul. Kecuali dia ngomong aku udah nggak punya duit lagi, saldoku tinggal 15.000. Nah kalau seperti itu ya mau gimana lah ya kan. Kasihan kita ya Bang. Begitu kan. Iya Bang. Nah, lanjut. sekarang begini, kita ini kan fokusnya membuktikan dia tidak sahnya dia sebagai pengacara, ya kan, karena melanggar pasal-pasal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini, apakah harus ada upacara pemberhentian seorang pengacara itu? Kalau menurut saya ya, upacara pemberhentian itu kan itu hanya sekedar seremonial. Misalnya begini, ini agak sulit ya. Ini makanya ini saya pertanyakan dulu gitu loh. Gini, di dalam atau abang bisa bacakan bunyinya ini pasal 10 Undang-Undang Advokat. Tunggu Bang ya, biar ku tampilkan. Tadi ada ku screen sebentar ya Bang. Coba Ya, ku silakan. matikan dulu ya. Bentar Bang. Aku tampilkan dulu ya Bang Edis. Bentar ya Bang Edis. Ya. Karena ada hal-hal yang memberhentikan seorang menjadi advokat. Salah satunya dia bisa mengundurkan diri, kemudian diberhentikan oleh organisasi, kemudian ada lagi di situ melakukan tindakan pidana. Nah, ini Bang Edis, belakang ini. Mungkin bisa dibacakan? Nah, pasal 10 itu dijelaskan Bang, kalau advokat dapat diberhentikan apabila dia melakukan tindak pidana dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap Bang. Ingkrah artinya Bang ya, ingkrah. Artinya tidak ada ingkrah itu dalam arti tidak ada upaya hukum lain daripada si tersangka ataupun terdakwa ini Bang. Ini dia pasal 10-nya. Jelas Bang. Nah, jadi tidak ada namanya upacara-upacara lain sebagainya ya. Kalau udah ada putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali kayak Firdaus tadi Bang. Firdaus Oyiwibowo itu contohnya contempt of court. Penghinaan pengadilan. Itu baru sidang etik. Kalau sudah ada putusan pengadilan, secara yuridis, secara hukum itu harus diberhentikan si lawyer. Tidak perlu ada acara namanya. Nah, itu yang maksud saya Bang. Betul. Ya, tidak perlu ada acara namanya seremonial. Kecuali tadi kayak saya bilang, contoh Firdaus ya, kalau teman-teman ikan. Ya, Firdaus saya ngerti Bang, ngerti. Nah, iya, karena itu Bang ya. Karena kalau misalnya naik meja ya, penghinaan terhadap pengadilan, dia kan harus melalui proses kode etik bla bla bla, kemudian sidang pemecatan ya. Tapi kalau ini karena yang dipakai di sini adalah tembusan putusannya itu ya kan? Maka tembusan putusannya itu kan harus dikirimkan ke organisasi advokat dan itu langsung secara otomatis tidak menjadikan dia tidak boleh lagi beracara gitu, tidak bisa lagi dijadikan seorang lawyer. Nah, berarti karena kejadian 2022 dan sekarang 2026 dia mengatakan apa namanya? Dia masih lawyer dan ini berarti masuk itu penipuannya itu. Harusnya begitu masuk, kan? Bang, makanya saya bilang gini, Bang. Kalau gini teman-teman ya, kalau ada lawyer yang sudah putusan hukum tetap, tapi ada organisasi advokat yang menerima dia, patut dipertanyakan dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang mengeluarkan izin pendirian advokat itu harus mencabut atau menegur organisasi advokat itu untuk memecat namanya si advokat yang bermasalah tadi Bang Edis. Gitu Bang Edis konsepnya. Oke nih, mungkin saya naikkan beberapa orang ya. Nanti kita kasih naik ada advokat Gideon. Nah, jadi kita langsung kita rame-rame aja sedikit ya. Nanti kita minta beberapa pendapat, kita diskusikan ini. Ya, silakan Bang Gideon. Nyalakan kamera Bang Gideon. Oke. Ya, bagaimana ini tanggapan Bang Gideon
tanggapan Bang Gideon mengenai yang sudah kita bicarakan tadi, di mana Ferdinand ini divonis 5 bulan. Pasal yang dipakai untuk memvonis itu adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 yang ancamannya itu 10 tahun. Nah, sedangkan Undang-Undang Advokat mengatakan seorang advokat yang melakukan tindak pidana yang diancam minimal 4 tahun diberhentikan dan tidak boleh beracara. Gimana tanggapan Abang Gideon? Silakan. Iya, memang advokat itu harus diberhentikan, namun dia masih bisa menjalankan usaha firmanya, itu usaha law firm-nya atau kantor. Yang sebatas sebagai Tidak terdengar, Bang. Dia memang harus diberhentikan, namun dia masih bisa menjalankan managing partner atau kantor advokat hanya sebagai batas managing partner. Karena kantor advokat itu tidak melulu harus advokat yang managing partner. Jadi bisa aja dia bukan advokat, dia seorang businessman atau seorang usahawan, tapi untuk menjalankan profesi advokat seorang advokat. Tapi untuk menjalankan law firm-nya tidak mesti seorang advokat. Dia menggandeng advokat ketika akan praktek advokasi atau bantuan hukum. Ekonya Gitu. kebesaran katanya, ekonya kebesaran. Kebesaran, oke. Iya, eko kebesaran. Ya, oke, cukup. Oke, silakan. Jadi, Bapak Ibu, meskipun advokat itu udah divonis berhenti, namun dia masih bisa menjalankan firma hukumnya. Bab, Nah, tapi kalau itu, Bang, kalau misalnya Abang berkata, "Oh, dia di situ hanya memiliki firmanya saja atau badan usahanya, tapi dia tidak beracara," begitu. Saya masih melihat beberapa foto dia menggunakan baju toga, pakai baju hitam, beracara di pengadilan. Nah, itu yang salah Bang Edis. Bentar, Dokter Gideon. Maksud daripada Dokter Gideon ini, Bang Edis, itu adalah paralegal. Tapi kalau dia itu untuk bersidang, Bang Edis, ya itu tidak bisa. Itu yang maksud Dokter Gideon itu. Dia hanya paralegal. Jadi di konsep advokat itu, manajemen advokat, itu ada namanya paralegal. Itulah mereka yang sarjana-sarjana hukum, belum dilantik sebagai advokat oleh pengadilan tinggi, itu tidak boleh namanya beracara. Tetapi untuk memberikan pendampingan hukum, misalnya ke kantor kepolisian, itu boleh. Tapi kalau namanya untuk beracara, menemui namanya para pejabat ataupun penyidik, itu tidak boleh. Dia hanya sebatas menemani. Itu Bang Edis. Jadi ada paralegal, ada memang advokat, ada associate malahan. Itu Bang Edis dalam konsep manajemen advokat, Bang Edis. Gitu. Jadi nggak bisa seseorang itu masuk ke sidang kalau tidak ada KTA. Karena gini Bang Edis, karena nanti dalam persidangan hakim nanya, Bapak Ibu, ya mana KTA-nya, berita acara sumpahnya mana, kan gitu ya Dokter Gideon ya, kan gitu, mana KTA-nya, mana namanya berita acaranya. Karena dasar advokat gitu Bang Edis, berita acara sumpah itu sekali seumur hidup dan juga itu berlaku Bang, seumur hidup itu berita acara sumpah. Itu kalau KTA bisa diperpanjang, itu 5 tahun kalau nggak salah Bang Gideon. KTA itu ya 5 tahun itu dapat diperpanjang. 4 tahun. 5 tahun atau 4 tahun lah gitu. Tapi kalau berita acara sumpah itu dasar hakim. Makanya hakim nanya, Anda siapa? Kalau dalam persidangan gitu ya Dokter Gideon, Anda siapa? Tapi kan logo yang anu ini menandakan kalau dia ini, sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu ya. Sebentar, ini akun ininya. Saya balik dulu kamera saya ya. Ini akun ininya. Dan juga omongannya kepada saya itu kan dia sebagai pengacara. Bentar ya. Dan menunjuk dia jadi ininya, jadi kuasa hukum ya. Sebentar. Berarti di situ kan dia ngibul gitu loh. Sebentar, saya kasih tunjuk. Ferdinand Hutahayan. Bentar nih. Nih. Kita screenshot ya biar nggak ini. Karena di sini kan tertulis tuh lawyer. Nih, sebentar ya. Ya, Bentar. Nih. statusnya sebagai
pengacara tidak hilang Kalau hanya dilihat dari sini ya, nih member Ferdinand Hutahian nih, lawyer dan politisi nasional, butuh bantuan hukum silakan DM gitu. Jadi profilnya ini kan menunjukkan mengaku dia sebagai lawyer gitu loh. Betul? itu nggak masalah. Nggak masalah. Memang dia kan memang jabatan lawyer itu kan memang kekal ya, tidak hapus. Tapi kalau prakteknya yang dia bisa lakukan. Gitu. Coba Tuh. menurut Bang Joseph Nangin, apakah ini tidak menggunakan serangkaian kebohongan ini dengan kata-kata informasi bohong begitu? Makanya gini Bang Edis, makanya saya bilang, ya kan, seseorang itu bisa dikatakan advokat apabila dia sudah disumpah, ya sudah melewati tahap-tahap, ya ini edukasi ya Bang Edis. Ya buat teman-teman ya yang sarjana hukum yang pengen jadi advokat. Jadi itu Bang Edis, tahapan menjadi advokat itu kita harus ikut PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat, terus kita magang, terus kita ujian, ya. Magangnya itu 2 tahun Bang Edis ya di firma hukum, terus itu nanti akan disumpah di pengadilan tinggi. Nah, beda dengan paralegal. Paralegal itu adalah sarjana hukum yang belum memiliki KTA, kartu tanda advokat, dan juga belum disumpah. Makanya saya tanya, apakah benar Ferdinand ini dan organisasi advokat yang mana ya baru namanya dia itu dikatakan advokat? Kalau dia memakai itu tapi dia tidak terbukti secara yuridis, secara hukum dia seorang advokat, maka itu namanya pemalsuan atau pemberita bohong ya, pembohongan publik. Itu Bang Edis. Itu sih Bang Edis. Maka saya bilang kalau dia memang saya rasa dia itu nggak tahu saya ya. Saya ini kayaknya Ferdinand ini kayaknya dia hanya, saya tahu itu hanya politisi Partai Demokrat yang sekarang itu adalah politisi Partai PDIP, Bang Edis. Itu Bang Edis. Ya, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah masuk nggak itu unsur-unsur menggunakan serangkaian kata-kata bohong begitu, dan juga profilnya itu tulisannya lawyer begitu. Ya kalau memang gini Bang Enis, kalau memang nanti dia tidak terbukti ataupun terbukti memang dia melakukan perbuatan curang atau culas, kita tanya ataupun kita periksa di organisasi advokat itu dia tidak terbukti memang sebagai advokat atau dia bohong, itu bisa ketangkap Bang. Itu gitu sih Bang Edis. Menggunakan itu unsurnya sudah terpenuhi Bang Edis. Baik. Yang penting yang harus diketahui masyarakat, status lawyer itu berkat sama dia sampai seumur hidup ya. Tapi untuk dia praktek karena udah dihentikan dia nggak bisa. Bagaimana? Coba sebentar. Bagaimana? Status lawyer bagi seorang yang sudah mantan lawyer, artinya udah dicabut ini keanggotaannya untuk praktek, itu akan tetap melekat dalam diri dia. Tetapi dia nggak bisa praktek. Beda dengan aparatur negara karena pemerintah kan. Kalau polisi ini melakukan pidana, dia udah mantan polisi, dia bukan polisi lagi, udah jadi sipil gitu. Nah beda dengan lawyer. Lawyer sekalipun dia sudah dihukum kayak Ferdinand, status dia sebagai pengacara dia mengklaim itu masih sah. Tapi dia tidak ini, bisa. Lalu apa bunyi bunyi pasal 10 itu? Nah ini jadi lucu ini. Bang Gideon ini. Prakteknya yang tidak boleh. Dia tidak boleh melakukan praktek menjalankan praktek advokat. Itu aja yang boleh. Jadi kalau punya kantor advokat terus Dr. Gideon ya. Ada teman kita juga dulu ya, dia atasan saya ya. Senior saya waktu kuliah dan juga pengacara di Medan gitu ya. Dia sudah ada putusannya. Dia itu memang nggak bisa beracara gitu. Kalau dia memberikan misalnya pandangan hukum kepada orang-orang ya, itu hak dia ya kan, sama kita kayak menyampaikan pendapat Bang Edis. Itu hak dia menyampaikan pendapat. Tapi kalau dia beracara tidak bisa, apalagi sudah ada putusan pengadilan. Ya, bukan beracara loh. Yang saya maksud di sini bukan beracara. Yang saya maksud di sini adalah termasuk juga membuat surat kuasa, terus bertindak seolah-olah dia pengacara,
terus membuat Betul. akun profil seolah-olah dia pengacara, ada tulisannya di situ lawyer dan lain sebagainya. Apakah itu tidak termasuk menggunakan Makanya karena itu kan menyesatkan orang dan mengira bahwa dia Betul. pengacara gitu loh. Iya. Maka saya bilang begini Bang Edis ya. Kalau seseorang memang kita harus cek dulu organisasi advokatnya apa dulu. Kan ini banyak ya. Kayak saya bilang kemarin Bang Edis, ada Peradi, ada Ikadin, ada KAI, ada PPHI, ada Persatuan Syariah Pengacara Syariah Indonesia, PPSI namanya, Persatuan Pengacara Syariah Indonesia. Itu dilihat apakah betul ini terdaftar atau tidak. Nah, kalau misalnya dia tidak terdaftar, tetapi dia membuat surat kuasa seolah-olah dia sebagai lawyer, gitu kan? Dia itu tidak, itu bisa namanya dokumen palsu, pemohon publik. Itu loh Bang. Dokumen palsu itu Bang. Itu loh, pemohon publik ya Bang ya. Makanya saya bilang, cek dulu apakah kalau dia sendirian, Joseph, rekan Joseph. Iya, makanya kalau dia gini. sendirian, tapi kalau dia ada rekan advokat yang lain, itu sah Bapak Ibu, dan itu tidak ada ketentuan melarang. Gini Dokter Gideon. Maksud saya gini Dokter Gideon. Kan yang ditanya Bang Edis ini. Gini aja kan kalau masalah itu, Bang Joseph. Uangnya masuknya ke Ferdinand gitu aja. Iya masuk. Iya. Nah, Kalau itu uangnya nggak masuk ke managing pengacara partner. yang enggak gini, karena uangnya itu tidak saya transfer ke pengacara itu, uangnya saya transfernya ke Atas nama rekeningnya Ferdinand, Ferdinand kan? ini. Iya. atas nama Ferdinand kan. Ya, Makanya atas saya nama bilang Ferdinand. begini Bang Edis. Makanya saya bilang paralegal itu siapapun berhak masuk ke situ. Tapi dia tidak boleh bersidang. Makanya si Ferdinand ini dari mana asal pengacaranya? Kita harus lihat Bang Edis. Apakah dia masuk kategori Pradi, Ikadin, KAI, atau namanya saya bilang tadi PPSI, Persatuan Pengacara Syariah Indonesia. Itu yang harus dilihat Bang Edis. Kalau memang dia tidak terbukti terdaftar di dalam salah satu OA tersebut, ya, dan OA itu adalah bodong, ya kan? Jadi itu bisa dikatakan adalah keterangan palsu ataupun dokumen palsu surat kuasa yang dibuat. Kalau masalah yang nama-nama yang lain itu tidak ada masalah. Ya, selagi dia itu masih namanya paralegal. Itu hanya sebatas. Tapi nanti ketika dia diminta bertemu dengan para pejabat penyidik, itu baru nanti penyidik minta ada nggak kartu advokatnya dan lain sebagainya. Gitu Bang Edis, mekanisme di lapangan. Itu Bang Edis. Baik. Oke, baik. Jadi bedakan juga Bang Edi Silakan. antara penanganan non litigasi dan litigasi. Nah, non litigasi itu ya paralegal itu pasti berhak ya untuk melakukan penanganan non litigasi, misalnya menemui Bang Edis kalau ada apa-apa. Tapi ketika udah masuk legislasi ya, itu dia harus disidang dan ketemu titik. Itu harus advokat yang tulen, advokat yang memang sah secara ketentuan undang-undang. Jadi kita harus bedakan tadi apa non litigasi atau litigasi, dan apakah dia berpartai sendiri atau bersama-sama atau unity atau juga grup atau partner. Sehingga masyarakat sudah paham, seorang mantan advokat karena udah kasus tadi, dia masih bisa menjalankan perusahaan firmannya. Dia masih bisa Ya, saya ngerti itu. Ini Bang Gideon mungkin diulang-ulang. Kalau masalah dia punya perusahaan, itu saya ngerti. Yang saya maksud adalah tindakan dia yang seolah-olah membuat orang nanti akhirnya mengira dia pengacara karena dia di sini ada tulisan Ferdinand Law dan lain sebagainya, terus dia minta bukti-bukti. Karena minta data-data itu tindakan udah termasuk tindakan tindakan apa namanya? Dia seperti minta KTP, minta ini, terus minta transferan dan lain sebagainya. Begitu. Ya karena dia managing partner yang punya law firm-nya, dan dia managing partner di tempat usaha law firm dia, dan dia juga masih litigasinya masih non litigasi nih, minta KTP, minta data, itu pekerjaan paralegal yang bisa diserahkan kepada anak buahnya. Tapi dalam hal ini karena memang Endis ya berurusan langsung dengan yang bersangkutan, maka dia yang menangani secara langsung. Seharusnya Ferdinand kalau memang punya tim, punya anak buah, ya itu harusnya buahnya lah yang diperintah.
Memang kalau lawyer itu atau law firm, kalau bosnya langsung yang berurusan dengan klien, ya uang itu masuk ke bos tersebut atau di law firm tersebut. Nah sekarang masalahnya kita membahas non litigasi atau masalah uangnya. Nah, ini harus kita bedakan juga. Kita nggak mencampur baukan. Bukan membuktikan unsur-unsur dengan martabat palsu dengan serangkaian kebohongan itu loh. Nah, ini agak susah diberikan, tapi kalau pelanggaran etik ini jelas ada terbukti bermiliar-miliar persen bahkan bertriliun% secara etik terbukti itu memang Ferdinand tidak patut dan bahkan melanggar etikat baik seorang reform ya atau juga legal atau juga tindak bantuan hukum. Oleh karena itu secara pidana kita melihatnya agak kesulitan Bang Pem. Kenapa kesulitan? Nah, ini makanya challenge-nya ini. Ini makanya challenge-nya nih siapa di sini anunya gitu loh. Ya, karena kan kerugiannya kan udah jelas-jelas ada gitu loh. Ya kan? Kemudian ditransfernya ke si Ferdinand begitu. Terus si Ferdinandnya juga menggunakan akun, di situ akunnya dia di situ lawyer. Gitu, ya kan? Padahal dia pernah diponis, begitu loh. Diponis 4 tahun. Kerugian kan tidak hanya melulu berupa pidana, kerugian itu bisa berupa tuntutan perdata juga. Jadi kalau memang Endis merasa dirugikan secara materi, ya udah tugas ke dinas secara perdata, kemudian tuntut juga kerugian materi dan imaterialnya. Nah, ini yang paling elegan, ini yang paling masuk. Tapi kalau pidana saya rasa agak susah. Dan bukan apa-apa, ya susah sekali karena beliau juga ada mantan dan punya juga mantan pengacara. Artinya pemahaman tentang ini masih juga belum tegas secara undang-undang. Apakah dia pengacara itu berlaku sudah selamanya? Karena saya bilang pemahaman tentang pengacara apakah karena sudah terlibat dengan kasus, apakah status pengacaranya hilang? Enggak. Karena beda dengan pemerintah kan, aparatur negara. Orang polisi sanksi dipecat, dia udah bukan polisi lagi. Dia nggak berhak menyandang status polisi. Tapi kalau pengacara pasti berhak, karena tidak ada undang-undang yang menyatakan itu. Kalau polisi kan jelas, ada undang-undang menyatakan itu. Bahwa dia bukan polisi lagi kalau sudah dipecat atau PTDH. Jadi lebih elegannya, harus tuntut aja. Pertama pelanggaran etiknya, kedua yaitu gugatan perdata aja. Itu lebih elegan, lebih pasti dan pasti akan menang. Karena dirugikannya jelas, ada transfer, ada juga rincian transfer, bukti transfer, ada juga rangkaian data-data yang diberikan, bahkan ada kuasa juga, jelas lah. 100% harus akan menang kalau dilakukan tuntutan secara perdata. Kalau pidana sulit sekali Bos, karena pidana itu menyangkut berbagai pihak. Ya dari mulai pengacara, kemudian polisi, ntar jaksa, ntar hakim tuh banyak kali akan letih karena akan melibatkan banyak pihak. Melibatkan banyak pihak berarti akan melibatkan juga banyak kerugian lain yang harus kita keluarkan lagi. Tapi kalau perdata, baik. Itu kalau agak-agak kesana, kayaknya Bang Gideon ini dia pengalamannya mungkin banyak panjang ya. Cuman gini Bang, aku tanya sama Abang nih Bang. Secara hukum, dia masih bisa jadi pengacara nggak berdasarkan riwayat dia kena vonis 4 tahun itu tadi saya katakan tadi kalau dia nggak bisa sendiri tapi harus menggandeng advokat lain kayak menggandeng bukan dia pribadi yang saya tanya dia pribadi maka status advokatnya itu putus nggak setelah dia diputus oleh pengadilan. Kalau secara pribadi dia tidak, maka seharusnya dikuasanya ada sama siapa? Nah, ada orang lain, berarti itulah advokatnya, boleh. Kalau secara pribadi, telak dia salah besar. Makanya tadi seharusnya kuasanya gimana? Ada nama orang lain nggak? Ada. Nah, itu yang akhirnya membuat Ferdinand dia merasa nyaman saat ya, tidak bisa dikenakan unsur pidana. Tapi kalau secara pribadi ya, kalau dia menggandeng rekan-rekan partner itu boleh saya katakan. Karena problem itu tidak hanya melulu advokat, harus manajemen partnernya bisa aja pengusaha bisa, nggak masalah. Tapi menjalankan praktek harus tetap seorang advokat. Gitu. Baik. Coba kita kasih yang lain ya. Mungkin ini ya, ada SS Law Firm. Oke, silakan. Makin rame ini jadinya. Silakan.
Makin seru ini diskusi hukum kita ini. Yuk, silakan Bang. Pengalaman. Kita bagi pengalaman lah ya. Jadi apa namanya, belajar hukum nih bagi teman-teman. Yuk, silakan. SS Law Firm, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu ya Bang ya, wajib ya Bang. Silakan Bang. Pandangan hukumnya, silakan Bang. Halo? Halo? Sebentar, Ya. sebentar. Silakan Bang. Ya, silakan Bang. Ya. Saya kirimkan permintaannya dari sini ya untuk menyalakan kamera. Ya, silakan. Ya, silakan Bang SS, SAS. Ya, salam dulu Bang Edis sama Dr. Gideon dan Jebri Nangin nih. Ya, Silakan Bang, silakan. Tuhan berkati semuanya. Nih menarik nih kasus ini dari kemarin dulu saya lihat ini Bang Edis ketipu ya. Jadi apa yang mau saya tanggapi? 30 juta. Ya, silakan. 30 juta. Jadi kalau saya gini Bang Edis. Ya, saya udah dengar dari dua rekan ini, Joseph sama Dr. Gideon ya. Salam kenal buat rekan berdua ini. Gini, ada beberapa hal yang informasi-informasi yang memang selama ini pernah juga memang kepada beliau ini, dia ini benar sarjana hukum apa tidak, itu juga pernah jadi persoalan. Diduga beliau ini pernah juga itu saya lihat di media lah ya, tapi saya pakai kata duga saja lah, lulusan mana ini, lalu OA mana. Tapi kalau saya lihat ada di foto dia sepertinya ada acara di OA Paradisai di 2025, tapi saya kurang tahu dia OA mana karena tidak terkonfirmasi lah. Nah, kemudian soal SH atau tidak, ini juga pernah juga saya lihat diduga pernah juga ini jadi persoalan. Kadang dia UBK, kadang juga ada di datanya UT gitu. Bener enggak juga ini lulusannya. Jadi saya juga kurang paham apakah beliau pengacara atau tidak. Nah itu loh, sekali lagi ya, saya belum paham apakah beliau pengacara atau tidak. Nah, sebelum ke situ Bang, pertanyaan yang mau kutanya sama Abang. Dia kan jelas-jelas pernah diponis tahun 2022 melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1. Ancamannya 10 tahun. Ponisnya 5 bulan. Nah, secara hukum, Bang, orang yang sudah pernah diponis dengan ancaman hukuman lebih dari 4 tahun, masih bisa nggak dia jadi pengacara? Kalau undang-undang advokat kan yang sebagai rujukan daripada undang-undang advokat, ya kan, undang-undang advokat, maka undang-undang advokat itu kan kalau memang benar dia sudah advokat, lalu kemudian kemarin dia ada masalah hukum ya, 5 bulan dia kemarin masalah kayaknya menyangkut ke soal agama juga sebenarnya kan, pencemaran atau kemarin dia kemarin kan membuat juga keonaran, membuat keonaran. Ya, keonaran lah, tapi kan kemarin dia kan juga sudah pernah pemain di media sosial semacam apologet juga kemarin, kan itu masalahnya. Ya oke lah, dia memang diponis 5 bulan, diponis 5 bulan, kemudian apakah kemudian jika dia pengacara lalu menggugurkan statusnya sebagai pengacara? Kan tidak. Kalau memang dia Gimana pengacara, ya, tanggapan Bang Joseph itu? Silakan. kan tidak. Makanya gini, rekan Bang SS ya. Kalau menurut saya begini, kalau pasal 10 kan udah jelas itu. Ya kan, contoh lagi misalnya kayak Firdaus lah kita bilang contempt of court, ya kan? Maka saya bilang ini harus ditindak, sedangkan Firdaus yang contempt of court aja yang naik ke meja, ya kan, itu kan langsung namanya diturunkan ataupun sanksi etik ya, dicabut izinnya, kan begitu. Nah ini seharusnya ya advokatnya ini tidak lagi menerima, kan begitu. Maka saya bilang tadi ke Bang Edis,
Pak SS, saya bilang begini, kita cek dulu advokat mana yang menerima dia, yang memberikan sumpah. Kan begitu. Ya kan? Jangan-jangan ada apa ini, kan begitu. Pak SS kan gitu. Kalau menurut kita berdasarkan hukumnya ini, ya seharusnya memang ya tidak boleh lagi beracara. Seharusnya kan begitu. Oke, coba saya tanya Seyogianya dulu Bang begitu. Sas. Bang Sas. Bang, Abang Iya. tahu nggak pasal 10 Undang-Undang Advokat? Undang-undang advokat kita kan Undang Nomor 18 tahun 2023. Iya, pasal 10-nya. Pasal 10-nya Iya. Abang tahu nggak? Ya, coba yang dipahami sama Bang Edis apa pasal 10? Di situ, coba bisa dibacakan Bang yang di bani sebentar saya. Ya, silakan. Coba ya saya baca ini ya yang kanu. Coba Bang agak minggir dulu Bang Joseph. Aduh, nggak kelihatan. Sebentar, saya liatin ya. Aduh, nih, kita bacakan ya bersama-sama ya. Pasal 10 Undang-Undang Advokat ya. Ntar. Kita baca bersama-sama. Sebentar ya. Ini channel Edis TV ini jadi channel edukasian nih. Mungkin sebentar Bang Gideon, aku turunkan dulu Bang Gideon ya. Kayaknya Bang Gideon itu gelisah. Sebentar. Nih ya, saya bukakan pasal 10-nya. Bersama-sama ya kita di sini ya tampil ya. Pasal 10. Sebentar. Pasal 10. Nih ya. Ya. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan 1. Permohonan sendiri. Udah jelas kalau ini ya, nggak bisa diperdebatkan. 2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Ya. Nah, Ferdinand itu dijatuhkan pidana karena melanggar pasal yang ancamannya itu 10 tahun. Artinya di atas 4 tahun. Makanya kalau kita merujuk kepada pasal itu artinya dia kalau mengaku advokat berarti dia advokat gadungan. Kan gitu. Ya. Oke, saya tanggapi Bang Edis ya. Pertanyaannya dulu, dia advokat atau tidak? Saya juga belum mendapat data yang validnya. Sekali lagi ini juga sering ini menjadi sebuah ini. Sekali lagi dia advokat atau tidak. Bahkan pernah juga orang mempermasalahkan dia SH atau tidak. Nah ini dugaan ya, ini juga dua hal. Oke lah, kita anggap persoalan ini dia adalah seorang sarjana hukum dan dia adalah seorang advokat. Kita berasumsi dulu. Nah, kalau dia memang seorang advokat dan lalu memang ada di pasal 10 tadi bunyinya seperti itu, maka ini kan OA yang punya gawenya, punya kewenangan. Kalau OA-nya sekarang misalnya belum memberhentikan dia, belum ada terkena kode etik, karena masalah kode etik juga di advokat ini sampai sekarang ya mau membuat dewan advokat dan sebagainya itu belum terjadi, belum jadi barang itu. Ini di masalah di OA. Apakah putusan hukum itu ngaruh terhadap ini apa namanya? Kode etik begitu. Mana lebih tinggi gitu kode etik daripada putusan hukum itu gitu. Coba Bang Joseph Nangin coba. Sebentar. Iya. Jadi gini, izin Bang. Coba silakan Jadi begini. S dulu. Bang Edis, ya. Kalau memang dasarnya untuk berhenti boleh saja atau diberhentikan, tetapi kan tidak berhenti serta-merta, kan ada proses. Ya, beda ya, berhenti dengan serta-merta itu tidak ada, tapi dapat diberhentikan, kan begitu bunyinya. Dan sampai hari ini kan kita belum tahu apakah dia diberhentikan karena itu. Jadi kalau memang dia belum diberhentikan ya dia advokat. Itu dia advokat. Silakan tanggapan Itu Abang, menurut saya. Bang Nangin. Iya, kalau aku ya Pak Sas ya, mungkin beliau lebih senior daripada saya. Cuman begini, kayak contoh ya, kawan saya itu Pak Sas ya, senior saya itu. Dia itu memeras kliennya. Jelas itu.
memeras terus tidak memberikan dokumen ataupun putusan daripada pengadilan. Nah, kemudian dia dipidana hukuman 5 tahun. Contoh kecilnya itu. Nah, apakah dia berhak jadi advokat? Maka kemarin itu Pradi, kalau nggak salah dia Pradi Pak Oto ya, Pak Oto. Kita sebut lah ya. Karena dia itu senior saya dulu waktu di managing partner, senior saya. Dia pemiliknya. Nah, saya tanya teman-teman yang ada di Medan. Kebetulan saya itu langsung beberapa tahun di Medan, tamat gitu kan, kerja, dilantik jadi advokat, langsung ke Jakarta kemarin itu. Nah, saya tanya kepada teman-teman yang kemarin itu, dia sudah diberhentikan Pak Sas oleh Pradi Advokat. Nah, makanya saya bilang, seharusnya seyogianya, saya bukan mengatakan Pak Sas ini salah, bukan. Memang seyogianya Pradi Advokat itu, organisasi advokat itu harus menindaklanjuti daripada isi putusan. Seyogianya. Ya kan? Tapi betul memang dibilang Pak Sas itu tadi, itu tergantung daripada advokatnya. Makanya saya bilang, kalau seyogianya itu harus diputus ataupun ditindaklanjuti, maka harus dipertanyakan OA-nya itu. Kenapa sudah ada putusan misalnya gini ya? Putusan sudah ada tapi tidak dilanjuti. Bahkan ini bunyinya begini. Saya ini kan ya, saya tampilkan ya. Itu putusannya itu salinannya nih, saya bacakan ya. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud. Nih, sebentar nih saya. Oh, pasal 9-nya ini ya. Salinan keputusan pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat. Oh, sebentar, bukan. Sebentar. Nah, ini. Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 10 ayat 1 huruf B yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap, panitra pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat. Itu bunyinya. Nah, makanya saya bilang kan Bang Edis tadi, saya bukan meremehkan Pak Sas, enggak. Cuman kan saya bilang, kalau sudah ada bunyi putusan, itu harus ditindaklanjuti. Bahkan saya ambil contoh, ketika kita mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, uji material Bang Edis, ya kan? Dikabulkan oleh misalnya 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah itu berubah? Berubah. Tetapi MK memerintahkan ya kepada anggota DPR untuk menindaklanjuti itu. Tapi dia tidak berhak untuk mengubah seluruh isi ataupun pasal daripada itu. Tapi MK membatalkan itu. Namanya MK itu tidak bersifat negatif legislator. Nah, jadi sama kayak tadi Bang Edis, ada putusan pengadilan kecuali tadi Ferdinand tadi itu mengajukan banding ataupun upaya hukum. Itu advokat menahan diri. Ya kan? Maka kalau sudah ada kekuatan hukum mengikat atau ingkrah, itu diserahkan dan pihak advokat seyogianya itu harus menindaklanjuti. Gitu Bang Edis dan Pak Sas. Seyogianya ya, seyogianya. Gitu sih. Saya ini melihatnya ini persoalan hukum yang menimpanya atau masalah status keadvokatan dia. Makanya kalau ada hubungannya, soal Bang? status hukumnya, saya kira dia sudah menjalaninya, putusannya 5 bulan, udah dijalanin. Nah, sekarang keputusan mengenai status advokatnya kalau dikaitkan dengan misalnya Firdaus misalnya nggak nyambung. Kenapa? Karena Firdaus itu ya dia melakukan satu tindakan di muka pengadilan lalu dilapor, lalu memang basnya dicabut oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau basnya dicabut dia nggak bisa bersidang, walaupun sebenarnya menurut saya ya ada juga ini harus diskusinya. Bas juga tidak bisa dicabut karena bas itu menurut saya ya, karena bas itu kan suatu kejadian yang sudah diterimanya sudah dilakukannya sebuah praktek pelantikan, persumpahan. Bagaimana mau mencabut dia sudah disumpah? Ini juga satu presiden juga. Ini akan menimpa siapa saja. Karena itu kan karena seorang yang advokat itu atau tidak kan tergantung OA sebenarnya. Kalau kita kembali ke undang-undang itu OA, organisasi advokat. Hanya memang di belakang hari
ada keputusan Mahkamah Agung sendiri, seorang advokat itu harus disumpah dan mendapatkan surat bas. Nah, sekarang kembali ke persoalan beliau. Saya kira ini beliau kalau memang dia advokat, ya dia advokat sepanjang belum dicabut atau OA tidak memberhentikannya. Sekali lagi ya, sepanjang dia itu adalah seorang advokat yang memang advokat dan belum dicabut, dia tetap advokat. Nah itu. Nah makanya kalau menurut saya Bang Edis, persoalan ini kan ke pribadi. Saya lihat bukan kepada persoalan kepada pribadi hubungan Bang Edis dengan beliau ketika sudah menerima kuasa. Itu lebih menarik. Kalau soal statusnya advokat atau tidak, kalau memang dia advokat dan belum dicabut, dia advokat. OJK Ligis advokat. Kemarin waktu Prabowo itu di MK itu dia bersidang dengan Otto, dengan Hotman. Dia bersidang. Nah, jadi ini kadang-kadang kita kan tidak bisa serta-merta mengatakan dia sudah berhenti sementara belum diberhentikan. Kecuali dia mengundurkan diri. Nah, ini Bang Joseph. Ya, kan? Silakan Dia Bang belum Joseph. berhenti. Walaupun jelas-jelas ada putusan pengadilan dia dihukum lebih dari makanya saya ini. bilang Bang Edis ya, dan juga Pak Sas ya, saya bilang begini ya kan, seharusnya sudah ada putusan keluar ya, advokat harus men-take over itu, kan begitu, kan itu logika hukumnya. Organisasi advokat. Ya, organisasi advokat, begitu saya bilang. Harus menge-take over itu putusan terhadap advokat yang bermasalah. Kalau saya kasih contoh misalnya, gini Pak Sas, kalau misalnya tadi saya kasih contoh misalnya adalah Firdaus, maksud saya begini, Firdaus aja yang belum kena penjara, ya kan, hanya naik ke meja begitu kan, Pak Sas. Itu saja kan sudah digubris. Nah ini maksud kita semua ini, kenapa Ferdinand ini yang nyata-nyata sudah ada putusan pengadilan, kenapa tidak di take over sama OA itu sendiri, sama organisasi advokat? Kan begitu Bang Edis, logika hukumnya. Ya. Ya, Kan jadi begitu begini. Pak Sas. Kan Jadi gitu. begini ya, nggak apple to apple kasus ini. Kalau Firdaus, Bukan, bangsa nggak nyambung gini loh. Bukan masalah nggak apple to apple. Memang betul nggak apple to apple. Tapi yang dimaksudkan begini loh. Firdaus saja, dia hanya naik meja, itu sudah dapat sidang kode etik dan pemecatan. Terlebih-lebih lagi ini putusan pengadilan diputus melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 4 tahun. Nah, menurut Undang-Undang Advokat, salinan putusan itu, panitera pengadilan itu harus sampaikan itu ke ini. ya, jadi saya Kecuali pada waktu dia diputus itu, pada waktu dia divonis itu, dia statusnya bukan advokat. Kalau status dia bukan advokat, pastilah tidak ada putusan tembusan ke organisasi advokatnya. Kalau dia bukan advokat kan gitu. Oke, Betul nggak? Saya jelaskan 2 poin ini ya. Kalau Firdaus dicabut basnya untuk dan ada KTPA, itu tadi disampaikan oleh Joseph. 2 poin itu memang harus di persidangan itu. Ada bas, ada KTPA. Sekarang Firdaus mendirikan OA sendiri, pembasmi. Udah, berarti dia sudah punya kartu KTPA dong. Tetapi basnya belum dianulir, dia sudah dicabut, maka dia nggak bisa bersidang. Itu untuk Firdaus. Selesai ya. Sekarang yang kedua, untuk beliau Ferdinand, katakanlah dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai advokat menurut undang-undang. Persoalannya dia sudah diberhentikan atau belum oleh OA. Basnya masih ada, KTPA-nya masih ada. Sekarang pertanyaannya, ini Bang Sas yang Bang, pemberhentian itu tidak tergantung upacara pemberhentian. Kalau sudah ada putusannya maka otomatis berhenti, begitu undang-undangnya. Advokat berhenti. Maaf Bang Edis ya, nggak bisa Bang Edis. Bang Edis, karena begini ya, ketika orang misalnya bikin paspor ada KTP, lalu kalau KTP-nya sudah, kalau dia misalnya apa hilang serta-merta, kan tidak. Sekarang begini, saya ambil contoh ya. Yang dibacakan tadi itu kan syarat. Nah, dia sudah bacakan ulang ya. Ya, silakan. Biar Silakan enak dibaca. kita ya. Ya, memang harus begini, biar enak. Bunyinya begini harus nih. berbeda. Saya bacakan ya, pasal silakan. 10 ya. Ya, silakan. Advokat berhenti
atau Ya. diberhentikan. Jadi Ya. ada dua ya, advokat berhenti atau diberhentikan Ya. dari profesinya secara tetap karena alasan Ya. A. Mengundurkan diri. Oh. Jadi dengan mengundurkan diri saja dia berarti berhenti, betul? Dia tidak mengundurkan diri. Nah, ini kita inilah mungkin dia nggak bermanin. Terus yang kedua nih, dijatuhkan pidana. Perhatikan nih, dijatuhkan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Ya. Oke. Jadi di Kata sini nggak Nabi. ada upacara yang memberhentikan itu enggak, yang memberhentikan itu putusan pengadilannya itu. Ya, jadi begini ya. Hmm. Putusan pengadilan itu ketika dia memang sudah tidak memenuhi syarat, maka dia diberhentikan. Kata berhenti tadi ada satu poin. Bukan, Berhenti. ini ada dua ini. Pengacara berhenti atau diberhentikan. Ada dua. Tapi Iya, sekarang siapa yang agak nggak memberhentikan, nyambung Bang ini Edi? Bang As ini. Bang As ini agak nggak nyambung. Ya Nggak di bawah apa-apa. dulu. Ya nggak Nah, nyambung dia ini. Kalau saya Nggak nyambung dia nangin. Nggak ngerti dia maksud kita. Jadi kadang-kadang orang ini agak susah memahaminya ya. Kita baca lagi nih ya. Kita baca lagi nih. Silakan Bang Edis. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan. Jadi satu-satu ini nggak tiga-tiganya dipenuhi. Satu-satu Betul. saja. Karena alasan A. Pengunduran diri. Pengunduran diri saja bisa nggak memberhentikan? Bisa kalau dia mengundurkan diri. Bisa. Nggak harus dia melakukan pidana dulu. Berarti kalau nggak melakukan pidana boleh nggak mengundurkan diri? Kan tetap boleh. Berarti Boleh. ini satu saja terpenuhi itu bisa memberhentikan kan gitu, Betul. ya kan? Nah yang B dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Atau berdasarkan keputusan advokat. Ini kan ada kata atau, berarti ini pilihan aja. Salah satu kan gitu. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang Bang Jadi Edis. sedikit lagi. Jadi makanya saya bilang yang memberhentikan itu bukan AO-nya, tapi putusan pengadilan itu yang langsung otomatis mencabut hak dia sebagai advokat. Iya. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang Bang Edi, seharusnya OA itu harus menindaklanjuti. Kalau putusan itu berarti dia sudah memang sebagai terpidana, kan dihukum. Dia tidak menjalankan profesinya sebagai advokat. Hak-hak dia sebagai advokat tidak lagi terpenuhi. Itu makanya saya bilang tadi, Bang Edis. Makanya nanti advokat itu berhak untuk ya memutus dia itu ataupun mencabut. Tapi kalau berdasarkan putusan itu, secara hukum dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan advokat, menerima klien, berkomunikasi dengan klien dan lain sebagainya, itu tidak boleh secara hukum. Itu betul Bang Edis. Itu betul. Jadi kalau dia masalahnya keanggotaannya nanti, ya makanya seharusnya direspon. Tetapi kalau misalnya dia nanti yang kita bilang tadi itu, dia itu otomatis berdasarkan putusan itu, dia tidak berhak atau tidak menjadi anggota advokat lagi dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan advokat. Makanya saya kasih contoh, ya seperti namanya kasus Firdaus. Firdaus saja yang naik meja itu ditindak. Konon lagi ini Ferdinand itu ya sudah nyata-nyata ada putusan hukum. Ini kemana? Kan putusan hukum itu kan adalah ya simbol bagi negara. Ya kan Bang Edi, simbol bagi negara. Kalau tidak ada ataupun para OA ini tidak melaksanakan ini, berarti kan OA ini kan ibarat kata yang menaungi Ferdinand ini kan sudah menghina negara. Ini jelas loh. Kecuali tadi saya bilang, kecuali ada ada upaya hukum yang dilakukan oleh Ferdinand. Itu pihak organisasi advokat tidak bisa menindaklanjuti itu. Karena apa? Karena ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Ferdinand. Itu Bang. Statement saya Bang. Bang Edis. Itu Bang. Tapi kita cek dulu lah ya, apakah dia itu diponis dalam keadaan sebagai profesinya advokat atau enggak. Karena ini memang masih menjadi pertanyaan ya, apakah dia itu advokat atau tidak gitu loh. Apalagi dia itu. tidak gitu kan. Apalagi dia tidak gitu loh.
Nah, cuman tadi ada omongan lah kalau dia ini pemilik daripada ininya, firmanya kan gitu. Makanya saya bilang Bang Edis, ya kan? Saya bilang tadi ke Bang Edis, kita cek atau kita pertanyakan, ya dia pernah di mana? Apakah pernah di Oto? Apakah dia pernah di ini? Apakah dia Ikadin? Apakah dia KAI? Kita cek kebenarannya. Kalau dia tidak benar, ya sebagai advokat dia memakai namanya kop surat dengan atas nama pengacara, itu baru bisa namanya penyesatan publik. Ya, dokumen palsu itu Bang Edis. Itu Bang Edis, dari aku Bang Edis. Baik. Oke lah, baiklah. Nanti itu kita bicarakan ya, Bang. Itu Ya. nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nanti nomor saya kan sudah ada. Besok kita komunikasi lagi, Bang ya. Apa-apa nanti yang diperlukan nanti kita bisa komunikasi langsung. Oke, gitu Bang ya. Oke Bang, oke yuk. Oke, makasih Bang. Kuturunkan Bang ya. Yuk. Oke, baik.